Ya, untuk pemula seperti bermakan kita bersama berdoa sebelum dimulai pembelajaran. Berdoa. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Jadi jumlah anggota orang tua 25 yang akan datang 3. Jadi jumlahnya masuk 20. Baiklah, selanjutnya banyak kalau kelasnya kurang bersih dibersihkan. Karena saya juga banyak sampah ya. Nanti pas istirahat kalau ada sampah buanglah sampah ke tempat sampah. Jangan buang di tempat. Selanjutnya mari kita berjanji tentang untuk membentukkan nasionalisme kita, dan kita menyanyikan salah satu lagu. Anak murid akan berbisnis. Baiklah, kita mengulas pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu pelajaran apa nak yang sebelumnya? Makanan dan minuman yang halal. Tahu membedakan yang halal dengan yang haram itu? Tahu ya? Kira-kira contoh satu aja. Yang halal itu apa? Makanan yang paling halal? Kurma. Yang paling haram? Babi. Sudah paham ya? Nah,
Makanya kita melanjutkan pelajaran kita ini nanti tentang beriman kepada kitab Allah. Selanjutnya adalah mari kalian lihat di videonya. Ya, videonya tentang apa dong? Beriman kepada kitab Allah. Kitab Allah itu ada apa? Ada empat. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Sedangkan yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya dalam video ini tadi, ada pertanyaan tentang kitab-kitab keempatnya tadi. Ada pertanyaan? Nah, ini ya. Tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa ini? Nanti jelaskan. Lalu yang kedua adalah menyebutkan nama-nama kitab serta isi kandungannya. Lalu yang ketiga adalah menunjukkan kesadaran berperilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah dan menyebut contoh-contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, apa sih kitab Allah itu? Apa isinya? Dan buat apa? Mari kita bahas bersama kitab-kitab Allah. Mari kawan, mari semua hafal kitab dan nabinya. Ada 4 itu jumlahnya, petunjuk umat manusia. Kitab Zabur, Nabi Daud, kitab Taurat, Nabi Musa, kitab Injil untuk Nabi Isa, Al-Quran untuk Muhammad Nabi kita. Mari bersama kita hafal kitab dan Nabi. Kitab berasal dari bahasa Arab Tabuk, yang artinya buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Wahyu adalah petunjuk dari Allah. Jadi kitab adalah wahyu petunjuk dari Allah. Bagaimana kitab Allah sampai ke kita? Kitab-kitab Allah ini sampai kepada kita melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mewahyukannya kepada para nabi. Jadi Allah memberitahukannya kepada malaikat Jibril memberitahukannya kepada para nabi. Kemudian para nabi memberitahukan kepada umatnya masing-masing. Kemudian ditulis oleh para sahabat. Nah, sampai deh kitab itu kepada kita. Lalu ada berapa kitab-kitab Allah? Di dalam lagu kita tahu ada 4 itu jumlahnya. Jadi ada 4 kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Lalu apa manfaatnya kitab Allah itu? Mari kita lihat kembali lagunya. Petunjuk umat manusia. Ya, kitab-kitab itu berfungsi sebagai petunjuk umat manusia. Maksudnya apa petunjuk itu? Yuk kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Suatu hari saya ingin membeli sebuah meja belajar. Ketika pesan di online, ternyata yang datang adalah 1 buah kardus besar berisi papan-papan, baut-baut, dan ada buku petunjuk. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk dapat merakit meja belajar tersebut? Ya,
Tentunya dengan melihat buku petunjuknya. Ketika kita sudah melihat buku petunjuknya dan mengikuti aturan sesuai yang ada pada buku petunjuk tersebut, kita dapat membuat meja belajar. Begitu pula apabila kamu membeli mobil mainan. Ketika kamu sudah membeli mobil mainan, ketika kamu buka, di dalamnya ternyata ada bagian-bagian kecil dan buku petunjuknya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya, tentu saja kamu akan melihat buku petunjuknya untuk dapat merakit mainan tersebut menjadi bagus dan sempurna. Begitu pula dengan kita. Allah memberikan kita kitab-kitab agar kita tahu mana yang baik yang harus kita kerjakan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Petunjuk umat manusia. Begitulah syair ini. Lalu apa sih isi kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, tentang keimanan, tentang rukun iman, yaitu tentang Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir, juga tentang ibadah, yaitu tentang rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, bagaimana petunjuk hidup, mana yang baik yang harus kita kerjakan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Juga isinya tentang kisah-kisah teladan agar kita bisa belajar dari kejadian zaman terdahulu. Juga tentang ilmu pengetahuan, yaitu tentang alam semesta dan isinya. Semua isi kitab-kitab Allah ini bertujuan agar kita dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sekarang mari kita belajar tentang kitab Zabur. Kitab Zabur untuk Nabi Daud. Ya, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam dan hanya berlaku untuk umat Nabi Daud. Isi kitab Zabur isinya tentang pujian-pujian kepada Allah, tentang zikir, tentang nasihat, tentang ilmu hikmah dan doa-doa. Diceritakan ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, gunung serta gunung berkumpul ikut serta bertasbih karena Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu. Kitab Zabur untuk Nabi Daud. Selanjutnya yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat untuk Nabi Musa. Ya, kitab Taurat untuk Nabi Musa. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan hanya berlaku untuk umat Nabi Musa atau Bani Israil. Isi kitab Taurat isinya tentang keimanan kepada Allah dan isinya tentang perintah dan larangan. Dikisahkan kitab Taurat diwahyukan di Bukit Ursin. Kitab Injil untuk Nabi Isa. Ya, kitab Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam dan hanya berlaku untuk umat Nabi Isa. Kitab Injil berisi tentang perintah beriman kepada Allah dan informasi tentang Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Al-Quran untuk Muhammad Nabi kita. Ya, kitab kita yaitu kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab Al-Quran berlaku untuk umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Nah, sebagai kitab yang terakhir, Al-Quran adalah penyempurna seluruh kitab, yakni isinya yang lengkap tentang pujian, tentang keimanan, tentang ibadah, petunjuk hidup, kisah teladan dan ilmu pengetahuan, semuanya ada di Al-Quran, yaitu kitab suci kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan kitab suci kita, yaitu Al-Quran, di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya adalah untuk selanjutnya apa ada yang kalian dapat dari dalam yang kalian tonton tadi, pengamatan dalam video yang kita amati tadi, apa aja yang kalian dapat? Nama-nama. Nah, lagi apa yang kalian dapat? Hah? Kita? Rasul-rasul penerimanya masih ingat? Oh, nanti video ini nanti kita disusun dalam kelompok masing-masing. Nanti ada pembatasannya. Nanti kita kerjasama dengan kelompok masing-masing. Maka dari itu anak kalian, anak-anakku, buat kelompok masing-masing yang sudah dibentuk. Nanti kita kerjakan secara kelompoknya. Bisa? Untuk bangkunya jangan selenya, agak pelan-pelan dikit. 1, 2, 3. Perhatikan semua masing-masing kelompok, tengok ya, perhatikan. Bukan ada
Kita buat 4 kelompok. Di situ ada guru membagikan LKPD-nya. Jam LKPD-nya itu guru mengarahkan kalian berdiskusi dengan kalian punya satu ini kalian dibuka. Itu ya, seperti halamannya, halaman. Halaman ini. Saya terdisku. Ya bisa, tengok. Nah. Buat ini, Pak, di sini, Pak. Maju semua dan baca satu. Yang namanya spesifik, ya sas, bersama. Ya, mau itu. Ini kalau sudah selesai, adalah kalian mewakili dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Ada itu, nah, ini jadi kelompoknya itu maju ke depan di
Selanjutnya untuk kelompok yang kedua, mempresentasikan ayo. kepada para utusannya. Dua, serta tanda-tanda beriman kepada Allah. Allah percaya pada kitab Allah. Menjalankan perintah Allah. Menjalankan Allah. Tiga, menjalankan kita umat manusia harus beriman kepada Allah. Karena Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan alam semesta beserta isi-isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nama kitab 1 kitab Taurat, 2 kitab Zabur, 3 kitab Injil, 4 kitab Al-Quran. Nama Nabi, Nabi 1 Nabi Musa, 2 Nabi Daud, 3 Nabi Isa, 4 Nabi Muhammad. Apa yang dimaksud kepada Allah? Jelaskan. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab Allah berarti mempercayai dan bersaksi bahwa Allah telah menunjukkan bahwa kita kepada para rasulnya. Berenang kepada umat manusia dalam sejarah ini. Bukan tanda-tanda beriman kepada Allah. Menjalankan perintah Allah dan berbaik kepada tidak, kenapa kita berusaha kepada Allah? Karena kita diciptakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita sebelum kita lanjut kita tepuk tangan untuk kuliah atau balik. Itu biar agak semangat kembali. Nah, setelah itu adalah untuk menganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalah setelah selesai kelompok konsentrasi. Nah, siapa yang bisa untuk menyimpulkan materi diksi kita hari ini? Silakan. Beriman kepada kepada Allah merupakan sebagai rangkaian kegiatan manusia bukan membawa larangan dan kita dan sebelum kita dilakukan menjadi satu yaitu kita Al-Quran. Nah, itulah kesimpulannya tentang kita menyajikan tentang kitab Allah. Sudah tahu kitab Allah ada empat yang wajib kita ketahui dan usul masing-masingnya. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. alaihissalam. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam berupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari dan selalu kita pegang. Untuk selanjutnya sebelum kita lanjut adalah untuk mengembalikan kelompok pertama kepada yang seperti tadi. Nanti Bapak ada tes tes formatif. Nah, tes formatif itu masih sebelumnya kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, semuanya kalian buku semua ya. Berapa? Dan selesai kita diskusi ini, anak pekerjaan, apa cara belajar ini menyenangkan? Menyenangkan? Jadi untuk selanjutnya kalian agar kita ada pembelajaran seperti ini lagi. Jadi sebelum kita tutup ada lainnya kita mengetahui judul yang untuk selanjutnya. Judul untuk selanjutnya nanti tentang berbakti kepada kedua orang tua. Itu judulnya di
Sudah kita tahu ya untuk video selanjutnya. Ini sudah selesai. Sebelum selesai, anak sekalian, ada pertanyaan tentang pelajaran ini keberapa Pak? Nah, sudah jelas pelajarannya tadi? Kalau sudah jelas, baiklah kita simpulkan pelajaran ini tadi tentang bagaimana kemudian kita artinya sudah selesai ini barulah kita simpulkan tentang ini kita tutup dengan alhamdulillah. Nah, kita tutup yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.